Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Amin, mahasiswa Universitas Islam Madura, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ujian akhir semester untuk mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Khairiyah MKom. Dengan topik yaitu analisis kebutuhan dan pengukuran kepuasan pengguna sistem informasi BEM Fakultas UIM, Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Ini pendahuluan. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan organisasi, termasuk di lingkungan BEM Fakultas Teknik. Agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, dibutuhkan analisis yang tepat sejak awal, serta evaluasi kepuasan setelah sistem digunakan. Jadi presentasi ini akan membahas pentingnya analisis kebutuhan dan metode apa yang akan kita gunakan untuk mengukur kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem informasi. Ya, dalam kasus ini contohnya yaitu sistem yang dibangun oleh Fakultas Teknik BEM Fakultas Teknik UIM begitu. Yang pertama kita akan melihat analisis kebutuhan. Jadi yang pertama kita jelaskan pentingnya analisis kebutuhan. Jadi di sini ada empat poin. Yang pertama dasar perancangan, yang kedua mencegah kesalahan, yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan, yang keempat menentukan prioritas. Kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu dasar perancangan. Dasar perancangan ini maksudnya yaitu gambaran awal tentang apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan bagaimana sistem akan dirancang. Yang artinya itu yaitu kita tentunya tidak bisa langsung membuat sistem tanpa tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi proses dasar perancangan ini membantu kita untuk merancang fitur dan alur kerja sistem dengan tepat. Jadi tidak sembrono begitu untuk membangun sebuah sistem. Yang kedua yaitu mencegah kesalahan. Tanpa analisis kebutuhan yang matang, sistem bisa dibuat sesuai keinginan pengguna, tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Ini akan menyebabkan banyak revisi, pemborosan waktu, serta peningkatan biaya. Jadi, misalnya kita salah memahami kebutuhan, artinya kebutuhannya itu tidak dianalisis terlebih dahulu, sembrono lah, ya begitu, sembrono lah begitu. Maka bisa saja fitur yang kita buat tidak sesuai dan akhirnya harus direvisi. Yang tentu dengan revisian yang memperlambat waktu pembuatan ini akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya begitu. Jadi ini juga penting untuk dianalisis terlebih dahulu, mencegah beberapa kesalahan yang akan kita bangun dalam sistem. Jadi kita harus mencegahnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan. Sistem yang sesuai kebutuhan akan lebih mudah diterima dan digunakan. Dengan sistem yang sesuai harapan, pengguna akan merasa lebih nyaman dan cenderung menggunakan sistem secara optimal. Artinya meningkatkan kepuasan di sini dioptimalkan, artinya dioptimalkan secara optimal sistem yang akan kita buat begitu. Yang keempat yaitu menentukan prioritas. Fokus pada fitur penting bagi pengguna. Ya, yang artinya kita bisa fokus terhadap fitur-fitur yang utama yang paling dibutuhkan. Begitu. Artinya kalau yang penting sudah diprioritaskan, maka kalau semisal nanti ada fitur tambahan bisa dikembangkan di tahap berikutnya. Jadi
sebelum merancangnya kita harus menentukan prioritas apa saja, fitur-fitur apa saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Yang kedua metodenya yaitu metode mengumpulkan kebutuhan. Artinya dalam proses analisis kebutuhan ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk menggali informasi pengguna. Artinya kita sebelum membuat sistem itu harus mengkaji ulang apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga nantinya sistem yang kita buat bisa digunakan secara optimal dan tepat sasaran begitu. Yang pertama yaitu bisa dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara di sini bisa digunakan langsung dengan dialog dengan pengurus BEM dan mahasiswa dan admin. Artinya di sini kita bisa langsung bertanya kepada pengurus BEM, mahasiswa maupun admin sistemnya. Kita dapat mengetahui kebutuhannya secara langsung dan mendalam dan jelas begitu. Artinya sebelum kita membuat sistem tersebut, dengan adanya metode wawancara ini kita dapat menggali informasi dengan tepat dan jelas apa kebutuhan-kebutuhan yang sehingga kita dapat meletakkan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh pengguna nanti kita bisa letakkan di sistem begitu. Yang kedua kuesioner bisa yaitu form untuk mengumpulkan pendapat banyak pengguna secara tepat. Dan metode ini juga sangat cocok bila kita ingin menjangkau banyak orang sekaligus, karena kita misalnya bisa menggunakan Google Form. Kita bagikan ke seluruh mahasiswa semisal. Jadi di Google Form tersebut nanti kita bisa memperoleh informasi dari banyak orang, feedback dari banyak orang tentang fitur yang mereka butuhkan dalam sistem begitu. Dan yang metode mengumpulkan kebutuhan yang ketiga yaitu observasi. Observasi di sini mengamati langsung kegiatan dan proses organisasi. Artinya kita bisa melihat langsung proses kegiatan organisasi. Dari situ kita bisa menemukan kebutuhan yang mungkin tidak terucap secara langsung begitu. Artinya kalau kita melihat secara langsung apa kegiatan dalam hal ini yaitu organisasinya BEM begitu, kita melihat secara langsung walaupun kebutuhan tidak diucapkan secara langsung oleh pengguna, tapi kita bisa melihat kebiasaan atau hambatan dalam proses kerja mereka sehari-hari. Artinya kita bisa melihat hambatan, ini apa yang dibutuhkan oleh mereka tanpa disadari dibutuhkan oleh mereka, nanti bisa kita lakukan ke dalam sistem begitu. Dan selanjutnya yaitu metode pengukuran kepuasan pengguna. Di sini kita bisa menggunakan 3 sistem untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu sistem Usability Scale atau SUS. Yang kedua Net Promoter Score atau NPS. Dan yang ketiga interview atau feedback langsung. Yang pertama yaitu sistem Usability Scale. Biasanya di sini berisi kuesioner 10 item tentang kemudahan dan kenyamanan sistemnya. Jadi dalam 10 kuesioner ini kita dapat mengisi pertanyaan untuk mengetahui apakah sistem mudah digunakan atau logis atau menyenangkan atau bagaimana begitu. Jadi kita bisa melihat kepuasan dari kuesioner ini. Yang kedua yaitu Net Promoter Score atau NPS. Seberapa besar kemungkinan pengguna merekomendasikan sistem. Artinya dalam metode ini kita menanyakan satu persatu atau menanyakan beberapa pengguna langsung begitu ya. Semisal seberapa besar kemungkinan sistem yang kita buat berguna atau rating lah begitu, rating dari penggunanya secara langsung begitu. Jadi kita bisa melihat kepuasan dari rating yang mereka berikan begitu.
Dan yang ketiga yaitu interview feedback langsung. Ya, interview menanyakan secara langsung, diskusi setelah penggunaan sistem untuk evaluasi pengalaman. Artinya kalau semisal ada kekurangan, ada yang perlu diperbaiki, kita bisa evaluasi dari interview atau feedback langsung seperti ini begitu. Jadi kesimpulannya ada 4 begini. Yang pertama, analisis kebutuhan adalah pondasi dalam membangun sistem informasi yang efektif. Artinya tanpa analisis kebutuhan yang maksimal, sistem berisiko tidak sesuai dengan harapan pengguna. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bisa wawancara, observasi, kuesioner, dan yaitu. Dan juga untuk memahami kebutuhan pengguna kita dan yang setelah sistem berjalan, pengukuran kepuasan pengguna sangat penting agar kita tahu apakah sistem berhasil atau perlu ditingkatkan. Jadi sesuai dengan yang tadi itu, kita bisa mengukur kepuasan, dan juga sangat penting kita tahu apakah sistem itu berjalan dengan maksimal atau tidak, atau ada hal yang harus diperbaiki atau semacamnya. Dan yang terakhir, tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem yang mudah digunakan, efisien, memuaskan, dan semua pihak yang terlibat. Artinya puas bagi pembuat sistem dan puas bagi pengguna begitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.